Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pengurus dan jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya cintai dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah guyuran hujan, kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah selesai melaksanakan yakni salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Dan sebagian kita pun tidak langsung pulang ke rumah, akan tetapi kita menanti sejenak, yakni menunggu sembari menunggu sholat isya, kita sejenak yakni menyimak pembahasan kita, yakni kajian rutin kita sebulan sekali bersama saya ya, yang pada kesempatan kali ini pengurus meminta kepada saya untuk menyampaikan ceramah yakni dengan tema atau judul meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Betul gitu ya? Bahwa salah satu kesempurnaan dari syariat Islam, yakni Allah Subhanahu wa taala selain memberikan kepada kita akal, yang dengan akal itu kita bisa berpikir. Makanya di dalam Al-Quran banyak ayat afala taqilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Apakah tidak kamu berpikir? Apakah kamu tidak memikirkan? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni kelebihan kita sebagai manusia, kita diberikan oleh Allah akal. Hewan dia hanya diberikan insting, naluri. Tapi kita diberikan akal, yang dengan akal itu kita dapat berpikir tentang segala sesuatu, tentang kebaikan. Kita dapat menimbangnya. Sungguh sempurna Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal. Bahkan di dalam agama kita, orang yang belum sempurna akalnya, dia tidak terkena hukum. Ya. Akil balik. Nah, akalnya belum sampai, maka dia belum terkena hukum. Atau akalnya hilang, yakni majnun. Apa itu? Gila. Maka dia pun tidak terkena hukum. Ini menunjukkan bahwa akal itu yakni satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita. Maka sungguh seseorang itu dia sangat sempurna apabila dia bisa
optimalkan akal yang Allah berikan kepada dia. Dan sangat merugi sekali yakni seseorang yang menutup akalnya itu, tidak membuka akalnya itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dengan petunjuk itu, ya kan? Maka kita akan bisa tahu, oh ini, oh itu. Sebagaimana kita membeli kendaraan, pasti biasanya pabrikan kendaraan itu dia memberikan buku apa namanya itu? Buku panduan, apa namanya itu ya? Katalognya itu. Ini kalau rusak ini, cara ngidupin AC ini, cara setir ini. Nggak boleh kamu itu. Nah, kita juga punya, ya ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, Alkitab. Alkitab yang terakhir yakni Al-Qur'an. Bahkan tidak cukup itu. Yakni Allah menurunkan, yakni Allah mengutus para rasul. Hah? Jadi kurang apa? Bahkan banyak lagi itu. Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan yang bisa kita ambil pelajaran iktibar. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Dia berikan, salah satunya itu menunjukkan kesempurnaan agama kita Islam itu, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan model yang tinggal kita mengikutinya. Nah, kalau bahasa kita itu apa? Teladan. Nah, uswatun hasanah. Kalau bahasa ini, bahasa Al-Qur'annya itu, yaitu siapa? Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni uswatun hasanah, teladan yang baik. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi model kita, yang kita tiru, yang kita contoh, yang kita teladani. Dan model yang Allah berikan ini, yakni Nabi SAW itu sempurna. Dan Allah langsung yang memujinya, yang mengatakannya. Yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi itu, bagi kamu itu apa itu? Uswatun hasanah, suri teladan yang baik, contoh yang baik, model yang bisa kita ikuti. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak bisa dibantah. Bahkan dari namanya saja beliau itu sudah jadi contoh. Apa makna Muhammad itu? Muhammad itu artinya yang terpuji. Dari namanya itu. Jadi musuh-musuh Nabi itu mau nggak mau dia mau memuji Nabi. Setiap menyebut nama Nabi pasti dia memuji Nabi. Pernah beberapa orang kafirun, mereka bersepakat yakni nggak mau nyebut Nabi karena mereka tahu makna nama Muhammad itu terpuji. Tapi nggak bisa. Suatu ketika mereka bertanya, di mana dia itu? Dia siapa? Itu si Anu itu. Si Anu siapa? Muhammad. Dari nyebut yang terpuji itu. Gitu kan? Enggak mau dia nyebut juga namanya. Siapa? Di mana itu? Siapa? Itu si Anu. Siapa? Si Anu itu. Si Anu siapa? Muhammad yang terpuji itu. Jadi mau nggak mau dia nyebut yang terpuji itu mana? Jadi dari namanya saja Nabi Muhammad itu ya ini mengandung hanya contoh. Makanya sebagian besar kaum muslimin memberi nama anak-anak mereka itu dengan nama Muhammad. Satu nama yang belum ada sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita lihat dari sifat-sifat yang wajib
Bahkan bukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni seluruh para anbiya itu, para nabi dan rasul itu, mereka memiliki sifat-sifat yang baik. Ya? Yang terkenal yang kita pelajari dari kecil itu ada 4 itu minimal kan? Apa itu? Yang pertama as-siddiq. Apa itu? Jujur. As-siddiq. Nah, siddiq, Nabi itu orang yang paling jujur. Dia tidak pernah berdusta. Nabi SAW dia berdagang, dia tidak pernah menyimpan kainnya itu yang buruk di antara kain-kain yang bagus. Dia akan mengatakan ini kain ini kalau memang jelek, ini jelek, ini ada bolongnya. Tidak seperti kita, tidak sebagian kita. Dalam berdagang bahkan beliau terkenal yang satu saat pada saat itu yakni Al-Amin, ya kan, orang yang sangat dipercaya. As-Siddiq itu sifat semua para anbiya, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau as-siddiq, jujur, benar. Bahkan ada seorang sahabatnya itu namanya Abu Bakar as-Siddiq, as-Siddiqul Akbar, beliau sangat jujur, sangat benar, membenarkan. Gelar yang dia peroleh ketika Nabi SAW mengatakan bahwa aku malam tadi habis dari Baitul Maqdis, aku naik ke langit ke-7 Sidratul Muntaha, aku pergi ke surga, neraka, lalu aku pulang sebelum subuh. Orang banyak tak percaya. Muhammad gila, dia bilang baru dari Palestina, lalu naik peristiwa Isra Mi'raj itu. Lalu siapa yang membenarkan? Abu Bakar. Maka Nabi memberikan gelar kepada Abu Bakar as-Siddiq, yakni yang membenarkan. Nggak ada lagi Nabi Muhammad Abu Bakar as-Siddiq, dia selalu membenarkan apa yang dikatakan Nabi. Dia tidak pernah. Kalau sebagian sahabat yang lain, mereka kadang mempertanyakan apa yang diperbuat Nabi itu. Kenapa? Kenapa engkau begini? Kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Pada saat perjanjian Hudaybiyah, yakni gencatan senjata antara kaum muslimin di Madinah dengan penguasa orang-orang kafir jahiliyah Mekah. Nabi SAW mereka mengatakan tidak boleh kita menyerang tahun ini. Terjadi gencatan senjata, yang tawanan suruh balik, tidak boleh menyerang dan seterusnya. Sahabat-sahabat, kenapa kita mau nyerah? Kan kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan menang, kuat. Kenapa kita nggak lawan saja mereka? Tapi ada hikmah di balik itu. Dan itu dipertanya. Tapi Abu Bakar nggak tanya dianya. Pokoknya ikut saja kata Nabi. Iya ikut kata Nabi. Tanda tangan. Ini perjanjian Hudaybiyah. Ternyata di balik hikmahnya di perjanjian Hudaybiyah itu besar sekali. Yakni terjadinya itu tadi perdamaian antara orang-orang kafir dengan muslim, sahabat waktu itu. Dan lalu mereka berdebat, berdiskusi, berdialog, berjidal di pasar-pasar, di jalan. Akhirnya berbondong-bondong orang masuk Islam. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Kenapa? Itu jadi karena gencatan senjata, negeri aman. Saudara bisa melihat saudaranya, ya? Orang Madinah bisa jalan ke Mekah. Lalu mereka menyebarkan Islam, dakwah Islam. Masuk Islam saja, masa kita nyembah nyembah berhala yang kita buat dengan tangan kita? Kau nggak pikir? Malu berbondong-bondong. Apa itu sifat Nabi SAW? As-Siddiq. Beliau orang yang benar, tak pernah berdusta. Kemudian yang kedua amanah. Ini sifat para nabi. Semua nabi itu amanah. Apa itu amanah? Yakni memberikan
haknya, ya, menjalankan hak orang. Apa yang diberikan tugas kepada dia, dia sampaikan. Itu amanah. Sebagian orang tidak amanah di dalam diberikan tugas. Tapi Nabi SAW dan para Rasul, apalagi Nabi Muhammad SAW, beliau SAW itu adalah orang yang paling amanah. Bahkan tadi kita bilang tadi, yakni saking amanahnya, apabila orang-orang kafir di saat Nabi belum diangkat jadi Nabi, mereka apabila meninggalkan rumahnya, mereka pergi berjualan, meninggalkan rumah mereka, maka mereka titip harta mereka dengan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau amanah. Apabila dipekerjakan, diberi pekerjaan, diberi kepercayaan, beliau amanah. Yani menjalankannya dengan baik. Ini adalah sifat yang baik. Yang sekarang ini kita hilang dari kita, yakni sifat amanah itu. Seorang dai dia harus amanah. Seorang guru dia harus amanah. Seorang pegawai dia harus amanah. Orang tua amanah kepada anaknya. Anak juga begitu. Jadi menjalankan apa yang diberikan kepada dia, tugas kepada dia, kewajiban yang diberikan kepada dia. Ini amanah. Dan sebagian besar di kalangan kita barangkali amanah ini telah hilang. Maka kita koreksi lagi. Berapa banyak amanah itu. Dan orang bahkan sekarang ini sudah kehilangan amanah itu. Kehilangan dia. Orang nggak percaya lagi, ya kan? Apa itu dia itu? Sebagian orang sudah kehilangan amanah dari dirinya itu. Dia bukan orang yang dipercaya lagi. Yang ketiga, tablik. Sifatnya yang ada pada melekat pada Nabi SAW dan para Rasul, yakni menyampaikan. Mereka tidak pernah menutup-nutupi. Apakah ada wahyu yang ditahan oleh Nabi? Tidak, enggak. Semua disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah, walaupun itu, yakni yang harus dia sampaikan itu sesuatu yang mengoreksi dirinya. Ya kan? Kalau kita barangkali ayahanda, saya barangkali ada sesuatu hal yang baik bagi untuk saya akan sampaikan. Ini katanya begini. Begitu menyangkut saya buruk, saya nggak mau nyampaikan. Nggak usah sampaikan. Tapi Nabi SAW enggak. Lihat turunnya surah Abasa itu. Itu kan menegur beliau. Ya, Abasa wa tawalla anja'ahu a'ma dan seterusnya itu. Dia Muhammad sudah bermuka masam. Yakni telah datang kepadanya seorang buta. Yakni kisah tentang Abdullah bin Umi Maktum. Ketika Nabi SAW sedang datang tamu, datang tamu yang Nabi sedang menasihati dia. Lalu Abdullah bin Maktum datang. Minta nak nanyo lah kan. Ajak saya lah saya lagi adu dengan gubernur. Datanglah kawan saya yang tunanetra itu. Ada kawan saya namanya John, udah pindah dia ke Pekanbaru. Dia datang. Nabi buka masam. Nabi Abasa wa ta'ala. Nabi bermuka masam. Nabi itu karena dia sedang menghadapi pembesar ini. Dan dia juga menganggap bahwa Abdullah bin Abi Maktum ini sering ketemu dengan beliau. Mungkin ada waktu yang lain. Masih ada waktu yang lain. Tapi Allah nggak mau dia. Yakni Nabi mementingkan pembesar ini. Ditegur langsung oleh Allah. Abasa wa tawalla. Iya, cemberut. Muka masam. Benar-benar ditegur oleh Allah. Tapi Nabi sampaikan itu ayat. Bahkan kita menghafalnya kan. Kita baca. Kalau Nabi dia bukan orang yang tablik, yakni menyampaikan, bukan orang yang amanah,
Orang yang dipercaya tentu dia nggak mau nyampai. Wah ini bahaya nih, bisa legitim apa namanya? Ini aku bisa hilang nih, apa namanya itu? Image saya bisa hilang. Aduh masa? Kan bahaya nih orang tegur. Disimpan aja oleh Nabi ya kan? Tapi Nabi enggak, Nabi sampaikan. Aku sudah ditegur oleh Allah karena aku bermuka masam kepada Abdullah bin Abi Maktub. Lihat itu Nabi. Beliau tablik, yakni dia sampaikan. Beliau menyampaikan. Ada yang ditutup-tutupi oleh beliau. Baik yang baik, baik yang buruk. Selama itu dari Allah, wahyu yang menyangkut beliau banyak. Bukan hanya ayat itu aja, ada beberapa lain seperti teguran Allah, yakni Nabi untuk menyenangkan istri-istrinya, lalu beliau mengharamkan sesuatu makanan. Ditegur oleh Allah, disampaikan juga oleh Nabi. Lihat Nabi SAW tabligh, dia sampaikan, nggak ada yang ditutup kepada siapapun juga, Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, sejumlah ayat, sampaikan. Jangan ada yang ditutupi, jangan ada yang ditahan. Nabi SAW ini sifat yang baik. Sebagian kita barangkali nggak jadi tabligh, ya nggak tabligh, nggak nyampe payung, nggak amanah. Ayo nih bisa turun di bawah nih, menyangkut reputasi nih. Nabi enggak, malah itu membuat beliau makin mulia. Orang melihat, inilah Nabi SAW. Beliau walau ditegur oleh Allah tetap disampaikan oleh beliau. Dan ayat itu dibaca, bahkan sampai kita sekarang membaca surah itu, yakni yang kita kenal dengan surah Abasa. Apa tadi sifat yang wajib bagi Nabi, bahkan para Rasul itu? As-siddiq, jujur, kemudian amanah, kemudian yang ketiga tabligh, menyampaikan. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni fatona. Apa itu fatona? Yakni cerdas, pintar, yakni diberikan akal yang sempurna. Ini para Nabi SAW. Gak ada yang para Nabi itu, gak ada yang tell me, gak ada. Nah semua Nabi itu, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, orang yang paling sempurna akalnya, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita bisa meneladani 4 sifat ini, ya, subhanallah, kita dapat sesuatu yang besar sekali. Siddiq, amanah, tabligh, kemudian fatona itu. Jamaah rahimakumullah, di antara akhlak Rasulullah SAW itu ada juga termaktub di dalam surah Al-Imran ayat 159. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kata Allah, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. yakni Nabi SAW dipuji oleh Allah. yakni kamu bisa berlemah lembut itu Muhammad, engkau itu karena rahmat Allah. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, bermusyawarah mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ini ada di surah Al-Imran ayat 159. Beliau itu adalah orang yang sangat lembut, ya,
Jauh dari yang namanya sikap kasar. Dia orangnya lembut, enggak kasar namanya. Hati juga. Andai kata Nabi itu kasar, hati beliau apalagi kasar, tentu sahabat nggak ada yang mau dekat dengan beliau. Beliau itu lembut sekali. Maka orang-orang banyak menyukai beliau. Dan pemaaf beliau itu. Ya kan? Daksur itu seorang yang mau bunuh beliau itu kan. Beliau sedang apa? Duduk-duduk tertidur di bawah pohon. Lalu Daksur mendekat, diambil pedangnya, tarik kepada Nabi. Muhammad, kalau aku pukul kau dengan pedang ini, siapa yang akan menolongmu? Allah, kata. Sekali Nabi ngomong, jatuh langsung apa? Pedang Daksur itu. Lalu diambil Rasulullah. Sekarang Daksur, kalau aku tebas ini ke kau, siapa yang akan menolongmu? Enggak ada Muhammad. Kecuali kalau engkau mau memaafkan. Apa kata Nabi? Aku maafkan engkau, pergilah. Subhanallah. Beliau orang yang sangat pemaaf. Kalau orang selain beliau barangkali sudah tebas dulu kan. Tapi dengan sebab itu si Daksur itu akhirnya masuk Islam. Nah, ini beliau sudah dikarunia sifat takwa. Yakni wal'af, menahan amarah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra wal qaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Surah Al-Imran ayat 133 134. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, kata Allah, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang aku sediakan untuk yang bertakwa. Siapa itu? yakni orang yang menafkahkan hartanya baik waktu senang ataupun susah, baik waktu lapang ataupun sempit. Yang kedua, orang yang wal kaziminal ghaiz, yang menahan amarahnya, yakni tidak pemarah. Yani kalaupun marah dia mampu menahannya. Nabi, lihat Nabi tadi itu mau diserang oleh Daksur tadi. Wal afina anis, bahkan Nabi itu pemaaf. Lihat, kalau kau siapa? Ya nggak ada ya Muhammad, kecuali kalau engkau mau memaafkan. Ya sudah, aku maafin kau, pergilah kau. Subhanallah, masuk Islam dia. Ya, Nabi itu pemaaf. Beliau sudah punya takwa ya. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini ada di surah Al-Qalam ayat 4. Subhanallah. Kita saja dipuji oleh orang, waduh senangnya bukan main kan. Bapak fulan itu subhanallah, alangkah baiknya dia. Senang gak kita? Wah senang banget itu. Mungkin hidung kita mekar-mekar itu, dipuji oleh orang. Nah ini Nabi SAW bukan dipuji orang, tapi dipuji oleh Allah. Apa kata Allah tadi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu berakhlak yang agung. Dipuji oleh Allah langsung. Allah mengakui akhlak Nabi SAW. Bahkan karena sallallahu alaihi wasallam itu, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khuluqul Quran. Yakni akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhlak Al-Quran. Lihat sifat-sifat yang baik yang ada di Quran ada di Nabi. Apa kata Quran? Sifat-sifat yang baik itu Nabi ada. Tadi kita bilang tadi di surah Al-Imran ayat 133 134. Menafkahkan harta baik waktu lapang. Nabi SAW pernah beliau harta datang kepada beliau rumah. Di rumah beliau bermacam-macam. Belum sore sudah habis dibagi-bagi oleh beliau. Subhanallah. Itu akhlak yang baik. Yani dia tidak menimbun harta. Subhanallah. Untuk dirinya. Semua akhlak yang baik ada Nabi SAW. Beliau juga dikatakan kana abghadal khuluqi ilaihil kazib. Dikatakan akhlak yang paling beliau benci adalah dusta. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi kalau kita ingin meniru beliau, jangan berdusta.
Nabi tidak menyukai orang berdusta. Beliau tidak pernah berdusta. Apapun dalam orang, salah satu sifat yang tidak disukai oleh manusia, dusta. Suka berdusta. Kita nggak suka teman berdusta. Dalam rumah tangga juga begitu. Suami tidak suka istri yang suka berdusta. Istri tidak suka, yakni suami yang pendusta. Begitu pula rakyat. Rakyat tidak suka pemimpin yang berdusta, suka berdusta. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ini hadis muttafaqun alaih, yakni riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada satu hadis dari Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, Rasulullah itu bukan orang yang keji. Keji itu apa ya? Jahat ya, kejam. Nabi orangnya nggak kejam. Juga bukan orang yang suka melaknat dan mencela. Nah, dia nggak suka. Nabi itu nggak suka mencela, laknat. Kalau beliau sedang mengkritik seseorang, maka dia hanya mengatakan, lihat Nabi kalau mengkritik, mengapa dia mengatakan itu? Hah? Mengapa dia berbuat begitu? Gitu Nabi. Telah merugi tangannya. Beliau cukup segitu saja. Tidak sampai apa yang enggak. Ya. Sampai Abu Hurairah pernah berkata, dikatakan kepada Rasulullah SAW, doakanlah kecelakaan itu untuk orang-orang musyrik itu. Apa jawab Nabi? Inni lam ub'atsu la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sungguhnya aku ini diutus bukan sebagai tukang laknat. Aku ini diutus sebagai pembawa rahmat. Jadi Nabi tidak suka melaknat orang. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Ya, itu. Jadi kalau kita simpulkan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau terkumpul di dalam diri beliau itu adalah segala sesuatu sifat atau akhlak yang baik, bahkan sempurna. Dan tidak ada terdapat di dalam diri beliau itu yakni akhlak-akhlak yang buruk. Semua yang beliau sampaikan, yakni misalnya dia menyuruh orang supaya jangan berdusta, beliau jalankan itu. Beliau tidak pernah berdusta. Beliau menyuruh kita agar amanah, maka beliau orang yang amanah. Tidak ada sesuatu akhlak-akhlak yang beliau ajarkan kepada kita untuk kita lakukan, melainkan beliau sudah melaksanakannya. Ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau ada pertanyaan yang lain? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Ustaz tadi, bahwasanya sifat atau akhlak daripada Nabi Muhammad SAW itu merupakan contoh. Seandainya kita kan sebagai umatnya tidak bisa atau tidak sepenuhnya kita mencontoh atau melaksanakan apa yang dimiliki oleh sifat Nabi Muhammad, apakah kita itu berdosa atau bagaimana? Iya, yang pertama, kalau tidak ada keinginan kita sama sekali untuk mencontoh beliau, ya itu yang kita bicarakan ini tentang akhlak ya, tentang akhlak. Kalau sama sekali aku nggak mau niru Nabi SAW, itu kita sudah menjadi orang yang buruk. Jadi tidak ada sama sekali keinginan kita untuk mencontoh beliau. Tapi kalau kita sudah ada keinginan, yakni mencontoh beliau,
Akan tetapi di tengah perjalanan itu kita ada 1-2 barangkali yakni terlewatkan atau bahkan kita melanggar, itu adalah sesuatu yang dimaklumi. Selama kita melakukannya itu bukan karena sengaja. Karena memang manusia itu tempat salah dan hilang. Misalnya bohong. Siapa di antara kita yang tidak terkena bohong ini dalam seumur hidupnya? Barangkali ada dalam seumur hidup kita 1-2 kita bohong. Mungkin karena bohongnya itu mungkin karena takut, entah karena nggak enak. Kalau istilah kita dulu aku ngeci ibala, ya kan? Boleh jadi ayah anda misalnya suatu ketika dulu waktu masih kapan, entah dari mana, tahu pulang ke rumah, orang rumah nanya dari mana kak? Padahal kita dari mana gitu, kita bilang supaya apa? Supaya jangan timbul apa? Ribut tadi itu. Nah itu kan bohong misalnya. Tapi mungkin ada sebabnya. Jadi insya Allah kalau memang kita punya niat yang baik dalam meneladani yakni sifat-sifat Nabi itu, tentu nggak bisa kita seperti Nabi full, nggak bisa. Tentu nggak bisa lah. Ada bisa? Nggak bisa. Al-Amin dipercaya itu nggak bisa. Walaupun nama kita Al-Amin, ada yang namanya Al-Amin juga. Walaupun namanya Al-Amin belum tentu dia percaya. Memang berat itu. Itu ya. Jadi keinginan kita untuk mengamalkan apa yang ada sifat-sifat Nabi itu sudah dianggap baik. Akan tetapi kalau di tengah perjalanan kita belum sempurna melaksanakannya, itu semoga diampuni. Kalau sekali 2 kali itu hal yang mengangkali sebagai manusia. Itu tadi, manusia itu tempat khilaf dan dosa. Walaupun sebagiannya kita tidak menyengajanya. Jujur, jadi pedagang jujur kita, nggak boleh gitu. Ya kan? Kalau dulu misalnya Ustaz saya dulu pernah bohong jualan, padahal itu sebenarnya harganya saya bersumpah lagi nih. Ya, ini ada pedagang, ya kan nggak boleh kita. Gak usah jual-jual sumpah untuk melakukan apa? Dagangan, supaya dagangan laku. Demi Allah, Bu, modal saya cuma 10.000, padahal modal 5.000. Kan sudah pakai nama Allah, bersumpah lagi, bohong lagi. Nah itu, hati-hati. Hati-hati. Jadi Ustadz, iya juga, bisa juga bohong. Kata Nabi SAW, man kazzaba alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, siaplah sudah ada tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi Ustaz hati-hati loh. Anda nyampaikan ini kata Nabi ini, padahal Nabi nggak pernah ngomong gitu. Nah, itu termasuk dusta juga. Nah, jadi itu ya. Jadi insya Allah apa yang kita sudah melakukannya, insya Allah itu nilai. Adapun apa yang kita terkhilaf, itu semoga diampuni oleh Allah. Allah Ta'ala a'lam. Ada lagi? Berapa menit lagi? 10 menit lagi, masih lama. Ya, kita akan, kalau nggak ada lagi yang ingin bertanya atau kita lanjutkan. Ada beberapa hadis tentang akhlak Nabi SAW, akhlak ya. Nabi SAW pernah berkata, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqon. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Wah ini Nabi memberikan satu apa ya, janji ya, yakni suatu ukuran orang yang paling baik di antara kita itu yang paling bagus akhlaknya itu. Jadi kita jadilah orang yang berakhlak. Saya yang muda punya akhlak kepada orang yang tua. Orang yang tua dia punya akhlak kepada yang muda. Bahkan orang manusia punya akhlak terhadap hewan. Betul nggak? Bagaimana akhlak kita kepada hewan itu diajar oleh
yakni oleh oleh agama kita. Bahkan menyembelih hewan tuh diajar akhlaknya, adabnya. Bahkan kepada hewan tuh, jamaah. Lihat Nabi SAW menyuruh kita beradab pada hewan. Yani ketika menyembelih hewan itu apa? Dengan pisau yang tajam. Dalam keadaan terbaring, terikat. Dan tidak dilihat oleh kawan-kawannya. Lihat, itu akhlak. Berbeda dengan akhlak-akhlak orang di luar Islam. Lihat mereka. Ada yang dimasukkan ke karung, dibaduk, tidak keluar darahnya. Ada yang ditusuk dari belakang pakai besi yang panas. Bayangkan. Ada yang diisi selang diisi air badannya tuh. Dulu pernah ribut daging gelonggongan, ingat kan? Itu isi air badannya itu, lihat. Betapa kejamnya manusia itu. Tapi Islam melarang. Ya, ini kalau menyembelih hewan itu harus putus tiganya itu dengan pisau yang sangat tajam. Lihat tuh, kepada hewan itu. Banyak sekali ayat hadis-hadis Nabi. Ya, ini Nabi SAW memuji bagaimana Nabi ihsan kepada hewan. Itu kepada hewan, coba bayangkan. Apalagi kepada semua akhlaknya. Akhlak kita sesama manusia. Tidak pakai Nabi SAW memerintahkan kita akhlak kepada sesama kita, kepada orang tua. Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada orang tua, berbuat baiklah. Jangan berkata cis, kepada orang tua. Ini perintah agama kita. Lihat sebagian mereka, orang-orang kufar itu. Saya pernah baca di Jepang itu ada satu pulau, nggak tahu masih tidak sekarang, dulu ya. Itu kalau pulau itu khusus pembuangan orang-orang tua. Jadi orang-orang tua yang nggak ada daya lagi, tidak ada ini lagi. Oleh anaknya itu dibuang ke situ sampai dia meninggal situ. Bayangin. Jadi nggak ada rohimnya kepada orang tua, nggak ada dia. Sebagian kita lihat manusia sekarang. Ada orang tuanya dibuang di halte bus, ditinggal di mana? Di Jompo, ditinggal di terminal. Ada kekecamnya manusia. Ini Islam melarang itu. Bahkan dikatakan sebaik-baik perbuatan itu berbakti kepada orang tua. Birrul walidain. Seburuk-buruk dosa itu yakni hukukul walidain. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Bahkan durhaka kepada orang tua itu dikatakan yakni dosanya itu cash langsung dibayar di dunia ini. Dan cerita walaupun ini hikayat atau apalah, itu kita ambil pelajarannya aja. Yakni di Minang apa tuh? Maleng Kundang. Saya tidak mau berformulir apa itu benar atau enggak, itu kita ambilnya aja pelajaran. Yakni kata para ulama, dosa durhaka kepada orang tua itu cash, Allah bayar langsung, tidak di akhirat, di dunia. Tunggu saja orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Lihat. Sampai dikatakan di dalam surah, di dalam Al-Quran itu ngomong saja nggak boleh. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata cis, kepada orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah kepada orang tua karima, kata-kata yang mulia, yang baik. Ini Islam. Nggak boleh. Dan apalagi kata orang Indonesia diajar kan. Bahkan memanggil orang tua yang lebih tua kepada kita. Berarti boleh Ustadz cium tangan? Boleh. Kalau hanya sekedar yakni menunjukkan takzim, bukan dalam rangka gulu berlebihan. Orang mencium tangan itu mungkin karena dia lebih tua, atau karena mungkin lebih tinggi ilmunya. Bahkan sebagian ulama menciumi tangan kening anak kecil yang karena dia hafal Al-Quran. Itu istri mencium tangan suaminya. Yang kata Nabi SAW, andai kata boleh sujud sesama manusia itu, aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Ini Islam. Islam. Bukanlah akhlak Islam yang tua tidak cinta pada yang muda tidak hormat kepada yang semua itu. Bagaimana akhlak kita kepada tetangga? Pada tetangga.
Islam mengajari. Nah, itu ada bab khusus itu, yakni beradab kepada tetangga. Luas sekali pembicaraannya. Sebagian orang telah buruk perangainya kepada tetangganya itu. Tidak bagus kepada tetangganya. Busuk hati kepada tetangganya. Dan kita susah itu. Berapa banyak orang yang tidak betah dia karena dapat tetangga yang buruk. Dia mau menang sendiri. Dia nggak mau berbagi, nggak mau bantu. Padahal sebanyak apapun keluarga kita, kalau nggak ada di sekitar kita, yang menolong siapa pertama kali? Tetangga kita. Ada apa-apa, ada tetangga kita. Maka berbuat baiklah kepada tetangga. Para sahabat tuh sampai Nabi seringnya menyuruh berbuat baik kepada tetangga sampai mereka menyangka bahwa tetangga itu akan dapat warisan. Tuh saking Nabi berpesan, berwasiat, berbuat baik kamu kepada tetangga, berbuat. Bahkan Al-Quran menyebutkannya. Yang berbuat kepada baik tetangga. Perbanyaklah kuahmu apabila masak. Pak, dengarkan hadis itu ayanda. Saya yakin ayanda pernah dengar hadis itu. Perbanyaklah kuah. Bukan berarti kita kasih kuah aja, bukan. Ini maksudnya, ya ini kita memperhatikan tetangga. Jangan sampai kita makan gulai tempoyak, pindang. Tetangga kita nggak ada berkas. Nggak apa-apa walaupun sedikit. Nggak semua tetangga ya, mungkin tetangga yang dekat. Subhanallah, ini Islam. Ini Islam mengajarkannya. Kalau kita bahas banyak sekali akhlak yang dicontoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak peduli akhlak itu. Nggak harus kita hanya berbuat baik kepada Muslim, tidak. Pada non-Muslim ada bilang butuh pertolongan, nggak kita tanya dulu agama kau apa. Bahkan kepada hewan, bukan kayak kita baca hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkatakan dulu ada seorang wanita pezina, dia masuk surga karena menolong anjing yang kehausan. Dia turun, dia naik dari bawah sumur itu, dia lihat ada anjing ulur lidahnya itu haus. Dia turun lagi, dia buka kasutnya, sepatunya, dia naik kasutnya itu isi air minum. Dia dirahmati oleh Allah. Lihat itu. Itu wanita berzina. Kepada hewan berbuat baik. Nah, ini kita anjing lagi kawin dilempar. Ada kucing lagi disiram air panas. Bukan adab Islam itu. Nah, itu ya. Barangkali cukup sampai di sini. Kalau tidak ada yang ingin bertanya atau menambahkan, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.